Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Acowin. Edisi ketiga kali ini, saya akan mengundang Ridwan Bakri. Ridwan Bakri ini adalah pakai ditonjolin. Bahri itu cuma label aja bro, karena Oh, dulu gitu. ada ceritanya tuh kenapa ditambahin Bahri. Apa tuh? Jadi kan gue kan nama cuma memang dikasih dari sejak lahir cuma satu huruf tuh. Oh gitu, satu Satu kata. huruf, satu kata Oh. Ridwan. Nah, tahun 2005 gue dikirim training ke Singapura. Ah, Nah kan gue pertama kali tuh ke luar negeri kan, ya. naik pesawat SQ Airlines tuh, keren banget ya pokoknya waktu itu tuh keren banget. SQ Airlines Nggak lu boleh tahu satu kan kata. kelasnya. Iya. Ya. Enggak, gue lancar tuh pergi dari Indonesia, dari Jakarta lancar tuh sampai sana. Nah, ceritanya di atas pesawat kan gue baru pertama kali naik pesawat keren tuh ya. Ah, Gue nggak tahu kalau makanan, gue nggak tahu kalau makanan itu ternyata gratis. ah, Jadi gue berangkat sama bos gue nih berdua, orang bule kan. Di sebelah kanan gue bos gue. Terus gue ditawarin tuh pas kira-kira setengah jam penerbangan udah santai gitu kan. Kira di atas laut, di Lampung lah kira-kira gitu. Gue tawarin, nah gue nggak tahu, gue takut bayar kan waktu itu kan. Akhirnya gue nggak mau kasih makan, minum aja cukup, sorry, tea aja please gitu kan. Akhirnya dikasih, terus bosku nanya kenapa? Enggak pak, takut nggak cukup uangnya, uang kan gue dapat uang saku waktu itu kan. Dia ketawa-tawa gitu kan, itu gratis. Apa namanya? Tapi udah lewat, udah malu kan minta lagi. Gue nahan lapar sampai malam itu akhirnya tuh. aduh. Dari pagi sampai malam kagak makan gue. Nah, begitu sampai sana, ini ceritanya lanjut ya. Sampai sana imigrasi kan masih kosong tuh ya, nggak ada cap visa, stempel apa macam-macam gitu ya. Begitu masuk sana, ternyata nama gue tuh berkali-kali masuk ke imigrasi, orangnya bingung. Sekian sekali, 2 kali gue bingung kan, nih kenapa nama gue, kenapa nih? Ternyata kata dia, nama gue tuh masuk blacklist katanya, masuk blacklist karena waktu itu kan masih Nah, isu-isu. itu tahun berapa? Tahun 2005 ya kalau nggak salah. 2005. Oh. 2005. Nah, itu akhirnya dikasih tahu nama Bapak blacklist, silakan ke bagian interogasi gitu. Masuklah gue ke bunker kan imigrasi, pertama kali ke luar negeri, bahasa Inggris pas-pasan, lo tau sendiri kan. Akhirnya diinterogasi gue di situ tuh. Ada setengah jam tuh gue sampai keringetan, jawab takut salah gitu kan, malah gue takut di penjara di sana. Akhirnya udah lama-lama gitu bos gue kayaknya nggak sabar nunggu di luar kan, karena dia bule, mungkin kalau di Singapura tuh bule lebih dihargai gitu ya sama dibanding orang Indonesia. Masuk dia minta izin ke ruang interogasi tuh. Udah dimarah-marahin tuh si immigration officer-nya. Ini anak buah saya, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Gitu. Akhirnya baru gue dikeluarin, lepas. Nah habis itu disaranin sama imigrasi sana, kalau mau lancar masuk Singapura lagi, you harus tambahin nama sebelahnya. Jadi ada 2 nama. Akhirnya gue cari-cari, bingung siapa ya. Paling enggak kan nama bokap kan. Nah semenjak itulah gue namain bokap gue di sebelahnya. Jadi kalau nama aslinya ya Ridwan aja gitu. Gitu kira-kira, Cok. Sementara gue tahu lu nama Ridwan Bahri kan dari dulu bukannya? Enggak ya? Enggak, mungkin lu baca WhatsApp gue ya kan, di situ WhatsApp kan juga ada apa namanya tulisan kan nama gitu ya. Kita mau labelin siapa di situ. Nah, gue Ridwan itu ada di fisika itu ada 2 tuh. Yang katanya sama, tahunnya sama, ya gue akhirnya disuruh bedain tuh Ridwan 1 dan Ridwan 2. Tapi gue pengen, karena Ridwan 1 tuh dijulukin sama teman gue Ridwan first gitu kan. Nah, gue Ridwan kedua nih, karena absensinya habis dia, Ridwan second. Daripada gue dibilang barang bekas kan, mendingan gue kasih nama bokap gue. Ya udah, semenjak saya itu gue namain dari Ridwan Bahri gitu. Oh, oke. Gitu kira-kira Tapi menarik juga ya, ketika lu takut bayar di pesawat gitu ya, kan lu lebih memilih jujur, gue takut bayar gitu kan. Coba kalau lu jaim gitu ya, lu terima barangnya, lu makan, terus lu nyari kasir gitu. Kan gak lucu banget. Gue tanya gitu ya, bilnya kemana gue bisa bayar. Gue sih lebih seneng hemat, nahan lapar daripada gue harus bayar gitu. Prinsip gue gitu, karena gue orang Betawi ya, kalau pergi dari mana-mana itu, jangan kan keluar negeri ya, keluar kota itu bawa pulang tuh harus bawa sesuatu, Cok. Jadi iya, apapun bener. yang gue bisa bawa, daripada gue jajan, mendingan gue hemat uang, gue beliin tuh apapun yang bisa gue beli di luar negeri atau di luar kota, biar balik itu gue bawa sesuatu. Nah ini juga gitu, yang kemarin gue sempat ngobrol sama temen gue dan intinya bahwa kalau misalnya gue kan juga waktu kerja di satu perusahaan sebelumnya lah,
itu suka menerima tamu kan, tamu dari luar gitu. Dan dia suka nanya oleh-oleh dari kita apa gitu. Nah, oleh-oleh dari Indonesia tuh hasilnya apa gitu. Itu gue bingung loh, gue harus beli apa gitu. Masa gue harus beliin ondel-ondel di Jakarta kan nggak mungkin gitu. Bahkan miniatur ondel-ondelnya segede gini gitu kan nggak mungkin juga dia bawa gitu. Iya, betul. Itu adalah salah satu poin di mana yang harus dibenerin juga di pariwisata ya. Dan artinya pola pikir lu juga kan, ya lu pulang harus bawa oleh-oleh, orang luar juga kesini kan harus bawa oleh-oleh juga kan. Nah itu ya, yang belum kepikiran sama orang lain. Betul. Nah ini sekarang balik ke lu nih. Setelah lulus, lu berarti kerja di tempat lain, di tempat si bule tadi ya? Bukan, gue enggak? lulus itu, gue skripsi gue dibanding lu berdua si Wawan, gue lebih beruntung, Cok. Gue 5 tahun bisa lulus tuh. Sorry, gue lihat podcast lu kemarin sama Wawan, sama-sama 6 tahun kayaknya lu ya. Gue 5 tahun lulus. Okay. Nah, 5 tahun itu sebelum gue lulus kan gue skripsi tuh. Nah, kalau Wawan dia butuh pendamping untuk menyelesaikan skripsi. Kalau gue bisa fokus tuh karena pembimbing gue agak strict juga waktu itu. Gue di penelitian di rumah sakit karena gue ambil fisika medis kan ya di rumah sakit. Penelitian sekitar 2 bulan dan on time tuh gue bisa lulus tuh. Nah, begitu sidang lancar semuanya. Sebelum lulus gue udah mulai kerja di situ, Cok. Jadi sebelum di wisuda gue udah kerja gue di rumah sakit. Gitu. Dan dari situ ya biasalah darah muda pada saat itu gue cari yang lebih menantang kan. Ada banyak fasilitas dan sebagainya. Gue pindah ke perusahaan parkir. Gue nggak usah sebut namanya. Pokoknya dia market leader lah di Indonesia. Ya. Nah, dari janganlah, situ dia juga nggak bayar iklan ke gue kan. Ya, suatu saat dia harus bayar tuh. Lu podcast gini harusnya bisa dibisnisin, Cok. Oh iya dong. Nah, dari situ 2 tahun gue belajar tuh tentang ya satu passion gue sebenarnya kan di dunia SDM ya, Cok ya. Itu dia. Jadi gue dulu pernah sempat menyesal tuh gue masuk fisika. Waktu tahun kedua tuh gue sempat bimbang. Kira-kira gue ikut UMPTN lagi nggak nih? Kalau ikut UMPTN masuk ke mana nih? Dulu gue udah targetin masuk ke psikologi sebenarnya. Cuma ya akhir gue konsultasi ke salah satu pejabat di dekanat ya di MIPA pada saat itu, almarhum Pak Hikam. Dia bilang kamu kayaknya jangan pindah, sayang gitu, sudah 1 tahun di sini dan banyak orang yang membutuhkan fisikawan nanti ke depan. Jadi stay aja di sini. Toh yang kayak dunia SDM, yang lain itu kan bisa dipelajari otodidak gitu kan, ikut kursus, ikut seminar dan sebagainya. Ya udah akhirnya gue pastikan, ya udah gue lanjut deh sampai selesai gitu kan. Nah, dalam perjalanan ternyata passion itu nggak bisa dipendam tuh. Pernah pada satu saat gue ikut panitia PIMNAS tuh. PIMNAS keberapa gue lupa, ke-13 atau apa tuh di UI kan panitianya tuh ya PIMNAS ya. Nah, gue masih kuliah ya berarti masih kuliah berarti. Masih kuliah. Nah, pas begitu gue masuk ke salah satu sub bidang di acara PIMNAS itu, gue ketemu sama dosen psikologi. Namanya Bu Cut Mutia atau apalah gitu, kira-kira orang Aceh gitu ya. Nah, akhirnya gue sering diskusi sama dia tuh selesai acara rapat atau apa, gue diskusi tentang psikologi, bahkan gue datang ke kantornya dia di Fakultas Psikologi, banyak tuh dikasih buku-buku dan sebagainya. Nah, dari situlah passion gue terasa di situ. Nah, itu pas masuk ke perusahaan yang tidak ada hubungan dengan bidang studi gue, akhirnya gue kembangkan di situ. 2 tahun gue. Nah, sekarang ya itu di PT apa? Perusahaan? Itu di perusahaan parkir. Ya, itu ya, nama perusahaannya. Nah, barulah setelah itu tahun 2005 gue masuk ke perusahaan alat kesehatan. Gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang lanjut gitu. Sempat malang melintang juga, tapi akhirnya kembali lagi ke sini. Nah, terus yang kegiatan lo yang berhubungan dengan SDM ini? Nah, gue merasa gue ini talented di bidang sekarang gue ya, background gue di medical physics ya. Gue bisa katakan seperti itu karena banyak hal-hal yang secara prinsip susah atau sulit diselesaikan sama orang, gue bisa tuh nyelesain. Nah, gue pikir gue, oke juga nih, gue ada talent juga ya, gitu ya. Kayaknya gue bisa nih bantuin customer gue untuk menghadapi kesulitan gitu kan. Oke, ini tetap gue keep. Sementara di bidang lain, menurut gue passion lebih tinggi ya, coy ya. Passion itu ada sesuatu semangat yang kalau gue ngejalanin itu gak dibayar pun gue nggak apa-apa lah, kira-kira gitu kan. Gue cukup dari
apa yang gue dapat sekarang di kantor, tapi di sisi lain gue coba mencari kesibukan lain yang merupakan passion gue. Akhirnya masuklah gue ke salah satu LSM lah kalau gue bisa bilang begitu, namanya Student Care. Student Care. Student Care, betul. Oke, sebelum ke situ nih. Jadi yang melatar belakangi lu untuk lebih tertarik ke ke SDM adalah si Bu Mutia itu. Iya betul. Dan bukan Reza M. Syarif. Wah iya, gue juga pengen nyebutin itu juga. Salah satunya gitu, Cok. Reza M. Syarif itu kita 3 bulan ya waktu itu ya. Lo, gue, Wawan ya. Ya. Azrul kayaknya enggak waktu itu ya. Nah, 3 bulan gue juga termasuk diracunin tuh. Kan waktu zaman kita itu, kita masuk ke fase mahasiswa itu aktif di dunia politik ya. Ya. Artinya 98 tuh lagi bergejolak gitulah. Nah, gue dari SD, SMP, SMA itu yang namanya bicara di depan orang itu bisa dihitung dengan jari lah gue bisa lancarnya. Sisanya itu mungkin kalau dikasih waktu 5 menit, gue diem 3 menit, sisanya gue baru bicara gitu ya. Jadi bener-bener nggak ada, gue bilang sih gue nggak ada bakat untuk menjadi pembicara gitu ya. Gue kalau di belakang suruh ngerjain soal matematik oke lah, tapi kalau gue suruh bicara di depan orang kayaknya give up gue gitu. Nah akhirnya pas momen terpaksa pada saat tahun 98 itu, mau nggak mau kan terpaksa gue harus ngomong tuh. Iya bener terpaksa kan. Gue waktu itu kalau nggak salah di bawah lo di departemen divisi kajian strategis. Kajian strategis. Nah, di mana pada saat itu gue dikasih tugas lo untuk kumpulin massa kan. Di gedung B, depan gedung B tuh di MIPA kan. Ayo kawan-kawan sekalian mahasiswa, masyarakat Indonesia memanggil Anda. Ayo kita turun ke jalan gitulah. Nah, mau nggak mau kan gue mau upgrade tuh. Gimana caranya gue bisa berani? Nah, kebetulan pada saat itu kita bikin yang namanya kursus politik ya, kalau nggak salah tuh si Agus ya, ketua senat kita bikin. Nah, gue ketemu yang namanya Imam B. Prasojo, kemudian siapa Saiful Fatah gitu kan. Nah, kebetulan gue jadi sesi transportasi tuh, jadi betul Andi Malarangeng. Nah, beberapa kali gue jemput sama si Wawan kalau nggak salah, terus jemput Imam Prasojo. Dari situ 1 jam 2 jam di tengah kemacetan gue belajar situ tuh tentang dunia politik, kemudian tentang sosiologi dan sebagainya. Ditambah lagi dengan master trainer kita, Reza M. Syarif tuh 3 bulan kita masuk ke bunkernya dia tuh. Belajar merem, suruh mikir kita kayak gimana, suruh singkirkan masa lalu kita, inilah masa depan kita sebagainya. Nah, udah di situ makin makin melejit dari situ tuh. Makin menguat. Walaupun sisi introvert gue masih dominan ya. Gue merasa kalau diam di kamar gitu ya, baca buku atau akses website berita, itu masih lebih nyaman bagi gue dibandingkan gue harus cerita, harus berbicara dengan orang lain. Masih ada sampai sekarang. Cuma gue harus menempatkan pada saat ini nih, kalau untuk orang psikologi kan ada introvert, extrovert, ada ambivert ya. Gue harus memainkan peranan, di sisi lain gue memang dasarnya adalah introvert. Tapi gue di satu sisi gue harus muncul ke permukaan, ke masyarakat, ya gue harus extrovert. Jadi gue mainin di situ tuh. Nah, dari situ karena gue ada passion, jadi introvert gue tuh bisa gue hilangkan gitu. Karena gue ada passion untuk mendidik orang. Nah, dari zaman gue SMP, SMA, gue sering ngajar tuh teman-teman seangkatan tuh kalau ada yang kesulitan pelajaran, ya gue ngajar di situ. Nah, itu lagi terasah lagi pada saat gue kuliah kan, di mana anak-anak MIPA pada saat itu nyambinya adalah sebagai guru privat gitu. Oke. Nah, sekarang balik ke tapi dapat uang. Balik ke student care, di mana ini adalah wadah lu bisa mengeksplor atau mewujudkan eksistensi lu di situ gitu ya, dan sesuai dengan passion lu sendiri gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih, gue kemarin-kemarin sempat browsing juga sih sebenarnya student care itu apa gitu kan, dan gue baru tahu kalau ternyata ini masih buah karya dari Virta Ratori ya. Ya, satunya. Wah, keren. Nah, ntar gue undang juga nih untuk membahas. Dia tuh punya banyak banget menelurkan banyak hal gitu, dan gue jujur terinspirasi juga sama dia gitu, dari dia. Ya, suatu saat nanti gue akan undang. Nah, student care ini sebenarnya apa? Karena gue ngelihat di situ masih ada kaitannya sama kesehatan, masih ada kaitannya sama pendidikan. Benar nggak begitu? Atau jangan-jangan gue salah browsing? Kalau kesehatan gue nggak tahu ya, tapi mungkin salah browsing loh. Student care
Kalau lu student care, mungkin care-nya itu karena care, ya mungkin ada health care, ada apa, Heeh, care-nya itu heeh, kayak kesehatan mungkin ya. Tapi heeh. yang kita maksud sih sebenarnya ya peduli ke masalah ke pendidikan, terutama pelajar lah, kira-kira seperti itu. Di Oh. mana inisiasi dari lahirnya student care ini dari beberapa alumni-alumni mahasiswa yang sekolah di negeri ya. Hmm, Kan di situ kan SMA negeri itu bisa dihitung dengan jari lah ya, hmm, orang-orang yang dari satu sekolah gitu ya. Nah, hmm, dari situ ngumpul lah mereka-mereka itu melihat keprihatinan di teman-teman, di adik-adik yang ada di bawah ini, rasanya banyak adik kita yang punya potensi, cuman tidak punya wadah untuk beraktualisasi diri, kemudian punya talent yang berbagai macam, tapi tidak ada yang mengembangkan, tidak ada yang mengarahkan dan sebagainya. Nah hmm, dari situ tahun 2014, waktu itu gue masih jadi coro aja di situ ya, hmm. masih pengamat aja, sesekali memberikan kontribusi jadi trainer, tapi yang menjalankan ada lagi yang lain. Nah, dari situ kita punya program talent mapping untuk melihat talent-talent kita di adik-adik kita di mana gitu ya. Nanti dari situ kita coba asah, kita kembangkan. Kemudian kita pertemukan mereka dengan orang-orang yang sudah sukses di bidangnya gitu. Hmm, Dan hmm. target akhirnya sih dari sini kita akan melahirkan tokoh-tokoh yang berasal dari pelajar lah, utamanya SMA dan mahasiswa, kira-kira Oh, seperti itu. khususnya pelajar dan mahasiswa ya, Iya, betul. fokusnya ke situ. Terus apa yang Sampai membedakan sekarang pelajar. student care sama rumah pemimpinnya Bakhtiar? Kalau gue lihat sih gini ya, student care ini kalau Dr. dari Firdaus. pencetusnya ini, Hmm, iya ya, berusaha untuk lahir benar-benar dari bawah, harus bawah lah kira-kira gitu. hmm, hmm, Dia hmm, tidak dilahirkan oleh seorang tokoh yang sudah punya nama gitu ya, hmm, tetapi dia lahir memang dari grassroots gitu, muncul ke hmm, atas, tidak top down gitu. hmm, Kan hmm, biasanya organisasi-organisasi yang banyak ini yang kita lihat adalah seorang yang punya tokoh, yang sudah jadi tokoh gitu ya, yang sudah punya nama, kemudian dia bikin yayasan, dia bikin komunitas dan sebagainya. Nah kalau hmm, student care ini benar-benar lahir dari bawah nih, dari hmm, bawah, kemudian arus bawah inilah yang makanya sampai sekarang pun kita berusaha mempertahankan nilai-nilai kita gitu ya, bahwa kita tidak birokratis, kita santai gitu ya, kita mengalir gitu dan sebagainya. Itu yang kita pertahankan. Makanya kalau kita lihat kegiatan-kegiatan student care itu kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya ingin membuat pelajar itu fun gitu ya. Ada hmm, hmm, naik hmm, gunung, kita juga punya apa kelompok untuk sosial media di situ, hmm, dalam hmm, orang-orang yang punya talent, yang punya passion di bidang sosial media, kemudian ada lagi yang mungkin suka di video animasi dan sebagainya. Kita pertemukan dengan alumni-alumni yang punya kapasitas di bidangnya, punya kompetensi di bidangnya. Mereka hmm. belajar dari situ. Jadi mengalir dari bawah. Memang tidak ada yang dominan sih kalau menurut gue di student care. Kalau di tempat lain mungkin rumah pemimpinan itu ada Bakhtiar gitu ya, yang Ya. sudah terkenal lamanya jauh-jauh sebelum adanya rumah pemimpinan itu dan Hmm, hmm, sebagainya. hmm. Itu sih, Cok, kira-kira. Ya, menurut gue sih mungkin akan jauh lebih bagus gitu ya kalau misalkan eh, cikal bakal pemimpin itu justru dikembangkan dari permasalahan-permasalahan mereka yang mereka hadapi sendiri gitu. Misalnya Ya, ya pelajar mereka harus dihadapkan pada masalah mereka sendiri, bagaimana cara nge-lead atau maintain problemnya mereka sendiri gitu. Jadi nggak ya beda dengan ya waktu dulu kita kan misalnya Reza M. Syarif gitu ya mengatakan bahwa seorang, gue ingat banget dia bilang seorang motivator itu belum tentu dia bisa memotivasi dirinya sendiri gitu ya. ya, Nah, belum artinya bisa jadi dia hanya menceritakan tentang pengalamannya saja gitu. Bukan berdasarkan dari bukan berdasarkan dari case-case yang umum terjadi yang orang bisa apply gitu kan. betul. Nah, nah itu kan apa namanya? Kalau misalkan orang menceritakan pengalamannya sendiri, terus disuruh audiens suruh ngelihat gitu, ngelihat mencontoh kepemimpinan yang terbangun dalam dirinya gitu kan. Itu kan belum tentu attach gitu, belum tentu applied di dalam dirinya sendiri kan. Ya, Nah, betul. kalau misalnya apa yang lo lakukan ini terhadap siswa, terhadap mahasiswa gitu ya, yang mereka punya masalah dan dia cerita ke lu jelasin bahwa
mestinya begini, mestinya begitu gitu kan. Artinya dia akan solve terhadap problem-problem yang mereka hadapi. Dengan begitu, menurut gue sih itu akan jadi matang gitu kan, akan lebih matang Iya, ketimbang betul. dia harus ngelihat atau diceritain bahwa ya pengalaman gue begini-begini, dan banyak banget kan motivator kayak gitu. Dan Iya, betul. sejak itu gue paling nggak suka dengan motivator. Kata gue, ya dari teman kita juga, gue nggak sebutin namanya ya, Uh, yang dulunya dia usahanya di bidang properti. Kemudian karena resesi tahun 2017-2018, akhirnya dia berubah ya bisnisnya dari properti ke bidang yang lain. Dia bilang, kalau udah ada tanda-tanda pengusaha properti jadi pembicara, nah itu tanda-tanda dia sebentar lagi akan turun gitu. Dalam kondisi krisis, dia bilang. Jadi kalau lu lihat ada pengusaha properti kemudian dia tiba-tiba jadi pembicara gitu, jadi motivator, nah itu dia tanda-tanda sedang krisis katanya. Jadi mesti hati-hati juga. Ini nggak tahu benar atau enggak, tapi dia bilang seperti itu gitu. ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan lu tadi ya, memang betul solusi yang didapat dari apa namanya, kontemplasi dari siswa sendiri. Jadi kita sebenarnya di student care ini tidak mengarahkan solusi itu harus begini-begini. Biar mereka dapat sendiri inspirasi dan jalan keluar atau solusi dari apa yang mereka pikirkan gitu. Karena kita cuma bekali secara umum adalah frame berpikir gitu ya, bahwa kita punya frame. Kan gue udah 17 tahun nih kerja di kerja lah ya di dunia kerja di profesional. Artinya gue udah mengalami tuh asam garam lo, tipe-tipe pemimpin, ada yang tipe-tipe yang dominan gitu ya, yang sebentar-bentar marah-marah, sebentar-bentar. Ada juga yang tipenya sangat demokratis gitu kan. Ada tipe-tipenya yang ya begitulah, banyak macam-macam. Nah, gue ngerasa sebagai bawahan, gue tuh kalau jadi pemimpin tuh gue pengennya nggak kayak dia deh gitu ya, yang nggak marah-marah doang bisanya, tapi gue bisa ngasih arahan. Tapi gue juga sesekali mungkin ya nggak seterusnya gue demokratis, satu saat gue harus ada sedikit keras dan sebagainya. Gue pelajari itu semua dan akhirnya gue sempat tuh kuliah di S3 di UNJ ya. Cuman nggak lulus sampai sekarang. Lu jangan tanya kenapa gue nggak lulus ya. Pokoknya ya gue coba di situ 1,5 tahun gue kuliah, dan salah satu mata kuliah yang gue sukai adalah filsafat pendidikan. Karena gue kuliah di UNJ kan, memang dominan di bidang pendidikan. Di situ ada salah satu profesor mengatakan bahwa untuk mencari solusi itu mungkin kita bisa banyak teori yang, contoh lah kita bicara pemimpin, kalau lu searching di Google tuh ada 1.000 teori kepemimpinan, tetapi yang mana yang cocok dengan kita itu adalah yang ya sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan karakter kita, dan itu kita harus pilih mana kira-kira. Dan kalau gue lihat dari sini memang tipe kepemimpinan tuh ada yang tadi ya, dia berbasis karisma gitu ya, bahwa dia memang lahir dari darah biru gitu ya, dari keraton, dari yang memang punya sejarah panjang tentang kepemimpinan. Ada juga yang memang dia dilahirkan dari kecerdasan dia dalam satu bidang gitu ya, atau keterampilan dia dalam sesuatu. Nah, gue belajar di situ. Contoh gini, copet itu akan milih pemimpin yang paling jago nyopetnya. Bener nggak, iya Cok? dong. Wah, nggak, gue paham gini karena gue pernah dicopet, Cok. di kereta. Di Kalibata gue pernah kecopet. Mungkin cerita itu pernah nyampe ke lu kali, gue marah-marah. Pada saat itu gue sedikit menyimpang ya, ketika gue kecopetan di Kalibata. Nah, zaman itu kan lagi zaman asik-asik demo tuh. Ya. Gue naik bertiga kalau nggak salah dari stasiun Kalibata itu. Ada 3 yang anak MIPA juga yang mau bareng-bareng ke kampus. Terus gue lihat dompetku udah nggak ada di jalan, kira-kira baru masuk ke Pasar Minggu Baru, gue teriak-teriak, Cok, dompet saya hilang, ada pencopet di antara kita di sini. Lu tahu nggak, 2 orang lagi yang tadinya bareng sama gue naik langsung menjauh ke dia, bukan teman gue, mungkin dia malu sama gue kali, coy ya. Nah, tapi ada untungnya di situ tuh. Kan gue bilang, saya mahasiswa, punya uang cuma 20.000. Itu satu-satunya uang 1 lembar yang saya punya. Nggak ada lagi kali ya. Dilempar, Cok, di bawah. Dan gue tahu si orangnya, tapi gue nggak peduli. Habis itu gue ambil dompet gue udah ketemu, gue taruh di depan. Dan semenjak itu gue punya pengalaman lah, kalau naruh dompet, naruh tas, selalu gue gembok di depan gitu kan. Nah itu copet mungkin baru ketemu target korban yang aneh kayak gue gitu, Cok. Dicopet di orasi. Terkenal, ya. Jadi ada manfaatnya juga, Cok, gitu. Oke, balik nih. Tadi kalau pemimpin ada keterampilan, ada kepengetahuan di bidangnya. Nah, gue rasa lu bisa jadi pemimpin dari berbagai macam arah, Cok. Kalau lu punya bapak
bupati, wali kota, atau sultan, ya mungkin lu punya satu step lebih tinggi dibandingkan orang kebanyakan gitu ya. Lu udah punya sedikit lah tingkatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah kalau kayak gue kan banyak nih orang-orang yang bukan latar belakang pejabat gitu ya orang tuanya. Maka kita harus cari nih dari sisi mana kita bisa jadi pemimpin gitu. Dan itu yang gue kembangkan di teman-teman student care, di pelajar dan mahasiswa ini. Kalau lu punya kemampuan, lu punya pengetahuan yang nggak dimiliki oleh orang lain, lu gali itu. Nah ketika lu gali, lu terkenal, lu bisa jadi pemimpin di situ. Atau lu juga bisa misalkan, oke, lu gak punya keahlian, tetapi lu punya informasi, lu punya kekayaan informasi, lu punya informasi yang orang lain gak punya. Nah, lu bisa gunakan itu sebagai kapital lu sebagai menjadi seorang pemimpin gitu loh. Atau lu punya senjata, katanya. Lu punya senjata nih, ya dengan senjata itu, ya lu bisa jadi pemimpin, lu todong aja semua orang gitu ya, dan seterusnya. Nah, gue lihat teori-teori ini banyak yang masuk ke dalam diri gue, dan akhirnya gue tularkan ke adik-adik kita nih, Cok. Jadi jangan sampai lu ngebayangin yang namanya jadi pemimpin lu kayak jadi Soekarno, atau lu jadi Soeharto gitu ya, lu tuh SBY, atau siapa lagi, gue nggak nyebutin semuanya ya. Dari situ lu akan terlalu jauh buat lu gitu ya. Aduh, gue untuk jadi Soekarno gue harus begini-begini. Akhirnya hopeless kan, nggak bisa. Nah, gue meyakinkan mereka bahwa lu bisa jadi pemimpin dengan cara lu sendiri gitu. Nah ini yang sedang dikembangkan. Dengan talent mapping itu, kita tahu dia punya talent di mana, dikembangkan di situ. Ketika talent itu terbentuk, dan dia menjadi dari potensi menjadi sebuah kompetensi, disitulah dia bisa merintis menjadi seorang pemimpin. Itu kira-kira. Terus gini nih, ini satu pertanyaan terakhir lah ya. Dengan lu merintis kalau dibilang karir, ini bisa dibilang karir nggak nih? Bisa dibilang karena karir. Karena gue mimpi suatu saat nanti gue memang benar-benar pure. Sesuai dengan passion lo ini ya. Oke. Ya, betul. Sesuai dengan, kalau menurut kacamata lo lah ya. Dan kegigihan lo dengan mengajarkan anak-anak SMA, kuliah, dengan leadership dan lain sebagainya. Seberapa pentingnya sih mereka harus dibina untuk mendapatkan bekal leadership gitu ya? Apakah di Indonesia saat ini kekurangan leader, atau menurut lo ya ke depan kita akan sangat kekurangan leader, jadi gua harus membuat atau membekali anak-anak ini dengan leadership? Gimana menurut lo? Ya, kalau menurut gua memang leader itu saat ini kita ya di Indonesia itu secara umum kita krisis. Lo bisa bayangin nggak ketika kita lagi butuh gubernur gitu ya, kemarin ya tahun 2017 ya kita itu kan yang muncul itu aja kan, Cok. Nggak ada sesuatu atau tokoh yang muncul yang memang dia merintis dari awal gitu loh. Ya, dan itu salah satu contoh. Ternyata nggak mudah gitu ya, nggak mudah kita mencari pemimpin yang memang punya kapasitas dan kompetensi serta karakter yang paling penting ya. Kalau gue menyebutin karakter nomor 1 sebenarnya, yang pas gitu loh. Dan ini kita krisis. Makanya dengan adanya pembinaan dari sejak SMA gitu ya, dengan pelajar-pelajar ini, kita memberikan informasi kepada mereka bahwa dari seluruh kompetensi yang harus dimiliki pemimpin, yang harus lo camkan, yang harus lo fokuskan adalah karakter. Ya, karakter. Artinya ketika karakter ini sudah terbangun, sudah muncul karakter-karakter positif, maka kompetensi yang lain tuh bisa gampang lah diraih gitu ya. Betul, begitu. Bahkan kalau menurut Peter Drucker kan pemimpin itu ada 4 level menurut dia. Level bawah adalah lo nggak tahu bahwa lo bisa. Yang ke level kedua, lo tahu lo nggak bisa gitu ya. Ya lo tahu lo nggak bisa jadi pemimpin, itu level 2 tuh. Kalau yang pertama dia udah nggak tahu, dia nggak bisa gitu ya. Udah nggak bisa, dia nggak tahu. Terus yang ketiga, lo tahu lo bisa. Ya, kompetensi yang level 3 nih. Pemimpin-pemimpin yang banyak di lapangan yang begini nih, dia tahu dia bisa gitu ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi menurut Peter Drucker adalah pemimpin yang lu nggak tahu bahwa lu bisa. Gue sempat debat sama dosen gue. Kok bisa sih? Bukan yang level 3, yang level 4 itu lu tahu lu bisa. Oh, salah dia bilang. Ketika lu sudah punya karakter sebagai seorang pemimpin, dimanapun lu berada, tanpa lu bersuara, tanpa lu mengeluarkan kata-kata, orang udah melihat you pemimpin. Gitu. Dan itulah yang sejatinya pemimpin seperti itu.
Ya, kita mungkin pernah kenal Dahlan Iskan ya. Yang pada saat itu dari SBY mengangkat dia dari Jawa Pos ke PLN ya. Yang pada saat itu PLN salah satu usaha negara yang selalu rugi gitu ya. Dan begitu Dahlan Iskan masuk, yang orang juga skeptis pada saat itu, bisa apa Dahlan Iskan masuk ngurus PLN gitu, ngurus listrik, dari ngurus koran, ngurus harian Jawa Pos, kok tiba-tiba diangkat ini. Menurut gue itu justru dia sudah masuk ke sampai level 4. Bahkan dia ditepatin dimanapun, pasti dia bisa mengembangkan kompetensinya gitu ya. Karena dia udah punya karakter sebagai seorang pemimpin gitu. Bahkan waktu PSSI pada saat itu kisruh untuk menentukan siapa menjadi ketua PSSI, orang langsung nunjuk tuh Dahlan Iskan gitu ya. Tuh Dahlan Iskan gitu ya. Gue lihat bahwa orang sudah melihat bukan dia bisa bola atau enggak. Mungkin dia kalau ditanya bola tentang klub bola mungkin dia nggak begitu ngerti. Tapi ketika dia punya karakter sebagai seorang pemimpin, orang bisa berharap banyak dengan dia. Bahwa dengan karakter yang dia miliki, dia bisa menyelesaikan masalah dimanapun dia berada. Nah, itu prinsip gue. Makanya sampai sekarang, termasuk nih student care, gue juga nggak tahu gue dipilih waktu itu jadi ketuanya, Cok. Gue sama waktu dulu di organisasi ketika BPM ya, Badan Perwakilan Mahasiswa, pada saat itu rapat, harusnya gue datang untuk menentukan ketua, tiba-tiba gue baru mau nyampe ruang rapat senat, udah terpilih, katanya siapa ketuanya, gue gitu ya. Nah pada saat ini pun juga gue ngerasain sama, gue nggak tahu nih orang milih gue karena apa gitu ya, apakah dia memandang gue kompeten atau enggak, tapi yang jelas gue yakin betul bahwa ketika orang sudah punya karakter, sifat yang harusnya dimiliki seorang pemimpin, dia pasti akan muncul dimanapun dia berada gitu. Orang akan melirik dia. Ya sama seperti satu peribahasa ya, Intan, kalaupun dia berada di dalam lumpur, orang akan berusaha dengan mati-matian mencarinya. Karena harganya mahal. Betul gitu banget. Kira-kira, Cok. Benar. Gitu. Terus kalau misalnya gini, Wan, di student care ini kan lo fokus ke siswa, ya, ke siswa, ke SMA, betul, ke mahasiswa. Gimana cara mereka untuk bisa kerjasama sama lo atau mendapatkan sentuhan dari student care ini? Apakah ada mereka harus menghubungi siapa atau gimana? Oh iya, ya betul. Student care ini adalah satu komunitas yang kita bangun bukan dari dasar individu, figuritas gitu ya, bukan. Jadi kita punya channel-channel yang bisa diikutkan oleh atau bisa di-follow oleh pelajar-pelajar. Kita sih biasanya sounding. Ketika ada event-event apa kita undang mereka. Kalau dulu masih dalam zaman offline gitu, kita undang mereka dalam acara-acara misalkan dialog dengan pengusaha kopi gitu ya, dialog dengan ini dan seterusnya, tokoh-tokoh yang kita undang tuh, termasuk guru-guru juga kita undang. Nah saat ini kita menarik mereka itu dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka itu menarik gitu. Makanya kemarin tim riset Student Care melakukan penelitian tuh, Cok, secara digital. Mereka menyebar angket tentang topik apa kira-kira yang menarik buat pelajar saat ini gitu. Karena terus terang kita kan generasi kolonial nih, Cok. Sementara yang kita hadapi ini generasi milenial ya, generasi Y, generasi Z yang zamannya beda sekali dengan kita gitu ya. Maka itu yang kita Student Care sedang mencari itu. Kira-kira apa sih yang menjadi minat mereka? Kemudian dari situ kita tarik gitu ya, sama kayak orang Jepang kalau mau mancing tarik dulu ke satu tempat dia. Begitu ikan udah ngumpul kita tinggal saring aja, tinggal angkat tuh ikan gitu. Nah kita kayak gitu tuh prinsipnya. Apa yang kira-kira lagi hot nih di kalangan pelajar nih, termasuk podcast, termasuk video-video animasi dan sebagainya, kita kumpulin mereka. Jadi nanti dari situ mereka akan bergerak dengan talentnya mereka masing-masing. Dan diharapkan suatu saat mereka akan mengundang teman-temannya untuk gabung ke Student Care. Gitu. Dan memang challenge gue satu nih, Cok. Gue harus punya meningkatkan nih target gue secara pribadi dan gue menekankan teman-teman di Student Care. Follower kita baru 1.200 nih saat ini. Sedangkan menurut gue yang ideal itu kita sudah ada di 3.000, 4.000 gitu. Nah mudah-mudahan dengan channel podcast lo nih, nanti Student Care Desk ID di follow banyak orang nih. Harus dong. Target gue paling nggak bisa naik 2.000. Waduh, seneng banget gue kayak begitu tuh. Target sebenarnya jauh sih ya kalau misalkan itu. Cuman target yang paling bisa aman itu ketika kita mencapai 10.000. 10.000 itu aja kalau itu masih belum aman sebenarnya. Ketika lewat dari 15.000, nah baru itu. Titik ininya thresholdnya 15.000 ya. Itu sih harapan gue sih. Jadi semua lo mau ngomong apapun tentang apapun, tapi kalau nggak naikin follower itu nonsen. Belum ada apa-apanya. Oke. Nonsen. Oke.
Ridwan Bahri. Ridwan aja ya. Yap. Iya, tapi gue masih, lu tau nggak gue sampai sekarang masih ditangkap, Cok, kalau di imigrasi Singapura. Gue udah 6 kali, 7 kali ya, 7 kali atau 6 kali gue ke Singapura, tetap gue masih masuk ke bunker. Cuma bedanya adalah dulu gue sangat stres ketika masuk bunker, kalau sekarang gue nyantai, bahkan dikasih permen tuh sama petugas imigrasinya. Terus gue tanya sama imigrasi tuh, berapa lama lagi gue kayak begini masuk Singapura? Untungnya gue di sini dibayarin ya. Kalau bayar sendiri gue nggak mungkin mau jalan-jalan ke Singapura gitu ya. Gue selalu kalau dalam kesini tuh dalam training atau ada seminar gitu. Dia bilang, Pak, yuk 10 kali dulu baru, yuk 10 kali masuk Singapura baru lu bisa blacklistnya hilang. Dia bilang gitu. Wah, berarti gue harus 3 kali lagi nih, Cok. Baru nama gue bisa nama Ridwan doang nih. Kalau enggak gue harus makin melekat Ridwan Bahri. Tapi selama 6 kali setelah yang kejadian pertama, lu udah mau makan makanan yang disodorkan dari udah. Nah, udah, Cok. Tapi dengan nyari kasir kan? Gue nggak nyari kasir lagi, tapi masalahnya naik SQ itu baru 2 kali gue. Sisanya naik airlines yang nggak ada makanan kan. Wah. Sedih kan gue ya? Sedih ya? Oke, Ridwan. 39 menit. Tapi menarik banget sih memang, dan sebenarnya gue nggak puas dengan pembicaraan kita. Mungkin next time kalau ada sesuatu yang menurut gue perlu diangkat, gue akan undang lo lagi. Thank you atas kesediaannya di podcast gue. Sampai ketemu Sama-sama, di Cok. podcast berikutnya. Thank you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.